Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan petunjuk dan instruksi tentang proyek 1 pertemuan 10 tentang pemodelan daya traksi kendaraan listrik dalam bentuk flowchart. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya di pertemuan 9 tentang analisis hubungan traksi dan pengereman regeneratif pada kendaraan listrik, maka di pertemuan ke-10 ini saya akan memberikan tugas berupa proyek 1, yaitu memodelkan kendaraan listrik, namun hanya sebatas sampai pada daya traksinya saja. Secara skema, kendaraan listrik dapat dilihat melalui gambar berikut ini, di mana ada baterai sebagai pensuplai utama, kemudian melalui controller, kemudian melalui motor, gearbox, dan kemudian masuk pada dinamika kendaraan listrik. Dan di sini juga ada inputan berupa driving cycle atau siklus mengemudi. Namun untuk proyek 1 ini pemodelan daya traksi kendaraan listrik dalam bentuk flowchart. Jadi kita perlu merubah model kendaraan listrik fisik dalam bentuk skema diagram seperti ini atau diagram blok seperti ini ke dalam bentuk flowchart, yang mana flowchart itu merupakan sebuah model dalam bentuk algoritma yang kemudian bisa kita simulasikan, bisa kita jalankan untuk menghasilkan atau mengeluarkan suatu hasil perhitungan. Pada proyek pertama ini saya memberikan contoh kasus seperti ini. Buatlah model daya traksi yang disimbolkan dengan P-Truck suatu kendaraan listrik dalam bentuk flowchart sesuai alur prosedur penyelesaian analisis daya traksi berikut. Jadi pertama-tama pasti kalau kita membuat flowchart pasti kita awali dengan yang namanya start. Kemudian setelah start ini kita mulai dengan deklarasi atau declare. Yang pertama kita mendeklarasikan variabel dan konstanta terlebih dahulu. Di sini ada banyak sekali variabel-variabel dan konstanta-konstanta yang harus kita declare dalam suatu flowchart ya. Jadi setelah start ini kita mulai, maka program atau algoritma akan membaca dan menyediakan variabel-variabel serta konstanta-konstanta untuk nanti diberikan nilai atau value berupa angka ataupun persamaan. Kemudian yang kedua setelah deklarasi adalah define atau mendefinisikan variabel-variabel input. Nah, di sini polanya berbentuk jejer ginjang karena flowchart untuk input dalam flowchart itu bentuknya jejer ginjang seperti ini. Secara aturan memang demikian, dan di mana input ini merupakan nilai variabel yang nanti bisa kita ubah-ubah atau kita variasikan selama program sedang berjalan. Nah, di sini ada variabel input berupa kecepatan awal, kecepatan akhir, waktu, kemudian sudut tanjakan, dan radius. Nah, sebenarnya variabel-variabel input ini ada di dalam soal. Ada dalam soal, contoh soal pada pertemuan 9. Nah, di dalam soal tersebut saya sertakan variabel-variabel angka di dalam pertanyaannya, dan kemudian dalam pemodelan ini nilai-nilai pada soal tersebut sebenarnya bisa kita jadikan sebagai input. Jadi sebagai input yang mana input tersebut merupakan variabel ya, bukan konstanta. Di sini saya sebut variabel karena ketika nanti program berjalan atau algoritma flowchart sedang berjalan, maka input ini bisa kita variasikan, bisa kita ubah-ubah ketika program sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan konstanta-konstanta. Nah, ini saya sebut konstanta karena memang nilainya itu konstan. Selama program atau algoritma berjalan, nilai ini tidak bisa kita ubah-ubah. Kita hanya bisa men-setup atau mengatur di awal saja. Mengatur di awal saja ketika kita sedang membuat flowchart-nya atau membuat algoritmanya. Kita masukkan angka-angkanya pada konstanta-konstanta ini. Ada sudut side slip, kemudian frontal area, koefisien drag, dan lain-lain. Ini merupakan konstanta yang hanya bisa kita setup atau bisa kita atur ulang ketika kita
membuat algoritma flowchart-nya. Dan ketika flowchart tersebut dijalankan, maka nilai-nilai ini tidak bisa kita ubah-ubah, maka disebut dengan konstanta. Dan bentuknya untuk pola flowchart-nya adalah berbentuk persegi panjang ya. Ini menandakan suatu definisi, suatu nilai, begitu nilai yang tidak bisa dirubah. Kemudian selanjutnya adalah ini berupa menghitung ya. Menghitung itu kan suatu proses atau bisa dikatakan assign atau penugasan. Jadi kalau di dalam flowchart itu ada yang disebut dengan pola proses ya. Proses ini memang di dalamnya bisa kita masukkan suatu rumus gitu ya. Bukan suatu angka lagi, bukan suatu variabel ataupun konstanta, tapi berupa rumus. Di dalamnya berupa rumus karena di dalam flowchart pada pola ini, pola persegi panjang yang menunjukkan dia adalah proses atau penugasan, assign, ini dia akan memproses suatu angka-angka yang sudah kita masukkan pada variabel input dan konstanta tadi. Sehingga ini akan menghasilkan nilai pada proses selanjutnya. Dimana mungkin kemungkinan nanti proses selanjutnya juga akan ada pola persegi panjang proses atau assign seperti ini. Dan seterusnya, sehingga nanti bisa menghasilkan suatu nilai sesuai dengan kebutuhan kita. Flowchart-nya akan seperti apa yang akan kita rancang nanti menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini karena ada beberapa proses ya. Yang pertama adalah menghitung laju. Di sini laju EV atau laju kendaraan listrik ini dirumuskan V sama dengan V0 ditambah V1 dibagi 2. Ini adalah rata-rata antara kecepatan awal dan kecepatan akhir. Kemudian di sini juga ada akselerasi. Ada akselerasi dari kendaraan listrik yaitu disimbolkan dengan huruf A, di mana akselerasi ini adalah perubahan kecepatan setiap waktunya. Sehingga V1 dikurangi V0 dibagi T. V1 ini adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu tempuhnya. Ini adalah rumus standar ya, rumus standar percepatan pada hukum Newton. Nah, kemudian dilanjutkan dengan gaya-gaya hambat. Gaya-gaya hambat ada gaya aerodinamika, ada gaya gelinding, tanjakan, inersia, tikungan, percepatan. Dan kemudian pada akhirnya nanti akan kita dapatkan suatu gaya traksi. Gaya traksi ini merupakan penjumlahan dari beberapa gaya hambat di atas ini tadi. Nah, untuk apa laju dan akselerasi? Nah, laju dan akselerasi ini digunakan untuk menghitung yang gaya-gaya hambat yang membutuhkan laju dan akselerasi seperti gaya aerodinamika. Ini membutuhkan laju V kuadrat. Kemudian gaya percepatan ya, di sini ini membutuhkan akselerasi atau disimbolkan dengan A. Kemudian gaya inersia juga membutuhkan A. Maka laju dan akselerasi ini perlu kita hitung terlebih dahulu. Prosesnya berarti berada pada di awal proses. Kemudian baru kita bisa menghitung gaya-gaya hambatnya, dan kemudian bisa dilanjutkan menghitung gaya traksi totalnya yang merupakan penjumlahan dari gaya-gaya hambat ini tadi. Kemudian setelah kita hitung gaya traksinya sudah kita dapatkan dengan beberapa proses ini tadi, maka kita bisa menghitung daya traksinya yang merupakan goal dari project 1 ini. Di mana daya traksi ini merupakan daya dorong yang dibutuhkan agar kendaraan listrik dapat melaju, yang merupakan perkalian antara gaya traksi yang sudah kita dapatkan di awal proses tadi ya, sebelumnya pada poin keempat, yang dikalikan dengan kecepatan kendaraan listrik V. Nah, di sini rumus matematisnya seperti ini, P-track sama dengan F-track dikali V. Maka pada prosesnya pun juga demikian. P-track sama dengan F-track dikalikan dengan V dari kendaraan listrik itu sendiri. Nah, ini adalah prosesnya. Kemudian di akhir proses, maka ini juga ada simbol jajar ginjang lagi, pola dalam bentuk jajar ginjang. Ini menunjukkan bahwa ini adalah output yang akan menampilkan atau menghasilkan, memunculkan dari perhitungan proses P-track ini tadi. Jadi kalau persegi panjang ini dia hanya memproses dan tidak bisa menampilkan. Oleh karena itu ada pola berbentuk jajar ginjang seperti ini agar nanti dalam algoritmanya, di dalam aturan membuat flowchart yang benar ya, ini ada outputnya. Outputnya apa? Outputnya adalah menampilkan nilai daya traksi atau P-track itu sendiri sebelum nanti diakhiri menggunakan pola N seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk
petunjuk dan instruksi pada project pertama ini, project 1, di mana nanti rekan-rekan mahasiswa akan membuat suatu project model kendaraan listrik, model daya traksi kendaraan listrik dalam bentuk flowchart. Silahkan flowchartnya dibuat menggunakan software apapun seperti Microsoft Visio, menggunakan Corel, silahkan nanti bisa dikreasikan sendiri-sendiri. Namun perlu diingat bahwa flowchart itu punya aturan ya, punya aturan di mana dia ada start, kemudian ada declare, ada define, kemudian ada proses, ada output dan sebagainya. Nanti itu mempunyai simbol yang berbeda-beda dan simbolnya itu tidak sembarangan dipasang begitu ya, tidak sembarangan dipakai. Setiap simbol, setiap bentuk, ada jajar ginjang, persegi, oval dan sebagainya itu mempunyai arti. Jadi tolong biasakan ketika membuat flowchart itu dengan format yang sesuai, dengan aturan yang sesuai. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan instruksi pada proyek 1 ini. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.